Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan ya materi kita berikutnya. Nah, berikutnya adalah ada yang disebut sebagai koloid pelindung ya. Koloid pelindung, namanya aja udah koloid pelindung. Jadi koloid pelindung itu adalah koloid yang melindungi koloid lainnya. Jadi kalau misalkan nih Bapak ilustrasikan ya, nih Bapak punya yang lingkaran ini nih misalkan koloid nih ya, koloid. Tapi koloid ini kurang stabil gitu ya, sehingga dia harus dilindungi gitu. Nah, maka dia dilindungi oleh koloid yang lainnya yang lebih stabil seperti itu ya. Nah, mungkin kalian pernah nggak sih bikin misalnya gini, es krim sama es kebo. Kalau zaman dulu tuh ada es kebo gitu ya. Misalkan kita bikin susu, misalkan ya susu Milo atau Ovaltine gitu ya. Kemudian habis itu Milo sama Ovaltine-nya kamu bekuin, masukin ke freezer, kan jadi beku tuh ya. Tapi kalau es krim, kalau kita masukin ke kulkas, apakah dia beku? Enggak kan, tetap creamy kan, tetap lembut kan kita makannya gitu ya. Beda sama es kebo yang tadi Milo, Ovaltine gitu-gitu kan, meskipun sama-sama susu ya, kalau kita masukin ke dalam kulkas dia akan beku kayak gitu ya. Nah, itu kenapa sih Pak bisa terjadi seperti itu? Nah, itu semua karena si es krim itu ditambahkan gelatin. Mungkin kamu tahu gelatin ya, atau makanya kan ada es krim mereknya gelato ya kan, gelatinnya itu adalah koloid pelindung. Si es krimnya itu sendiri kan susu, dia koloid kan, dia dilindungi sama gelatin yang merupakan koloid lagi, tapi yang koloid itu yang melindungi kayak gitu ya. Nah, itu adalah koloid pelindung. Jadi koloid yang melindungi koloid lainnya ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu koloid hidrofil dan koloid hidrofob ya. Apa sih koloid hidrofil dan hidrofob itu? Hidro itu artinya air ya. Fil itu artinya suka. Jadi koloid ini adalah koloid yang suka sama air ya. Kalau misalnya hidrofob, hidro itu artinya air, fob itu berasal dari kata fobia atau takut. Jadi dia tuh nggak suka sama air atau dia itu takut sama air kayak gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya di buku-buku lain kamu kenalnya ada liofil sama liofob. Ini sebenarnya sama aja sih ya, ini cuma istilahnya doang. Lio itu artinya cairan ya, jadi takut cairan dan suka cairan ya. Nah, si hidrofil sama hidrofob itu contohnya gimana ya? Misalkan pernah nggak sih kamu bikin Indominya Indomie kuah ya, Indomie soto atau Indomie kari ayam gitu ya. Nah, itu kalau misalkan nggak langsung kamu makan, itu kan lama-lama kuahnya habis kan, airnya itu menyerap ke dalam Indominya ya nggak. Indomie itu kan koloid ya, dia tepung gitu kan. Indomie itu koloid. Nah, kamu kasih air sama kamu, airnya lama-lama habis kalau misalnya kamu diemin ya nggak. Atau misalkan kamu makan nasi pakai sayur gitu ya, kuahnya langsung kamu tuangin ke dalam nasi. Kalau misalnya nggak buru-buru dimakan, lama-lama kuahnya kering, lama-lama kuahnya habis ya nggak. Kenapa kuahnya bisa kering? Karena koloid seperti nasi dan Indomie gitu ya, itu adalah koloid yang hidrofil, dia suka menyerap air kayak gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke, nah sekarang kalau misalkan kebalikannya, kalau misalkan kamu punya mayones gitu, awalnya kan mayones itu kan cuman kayak krim doang kan, creamy gitu kan, kayak krim ya. Tapi kalau misalkan kamu diemin selama berbulan-bulan nggak habis misalkan ya mayonesnya ya, terus kamu buka, itu pasti mayones itu akan mengeluarkan air ya, lama-lama berair mayonesnya. Kenapa bisa berair? Karena memang mayones itu tidak suka sama air, jadi perlahan-lahan air yang ada di dalam dirinya itu akan dibuang seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Jadi ada koloid hidrofil dan ada koloid hidrofob. Nah, ini mungkin kalau ininya nih apa sih
perbedaannya. Kalau tadi ya, hidrofil itu mengabsorpsi atau menyerap mediumnya, menyerap si air. Kalau misalkan hidrofob justru bukan menyerap, dia membuang mediumnya ya. Nah, kemudian yang kedua, yang hidrofil itu dapat dibuat dengan konsentrasi yang besar, hidrofob itu dengan konsentrasi yang kecil ya. Kemudian dia kalau kena elektrolit kan, kalau koloid kena larutan elektrolit kan dia akan menggumpal ya, akan terjadi koagulasi. Tapi kalau misalkan hidrofil, karena dia itu ditambahin elektrolit dia tidak akan mudah koagulasi atau tidak mudah menggumpal ya. Hidrofob justru dia mudah menggumpal. Nah, kalau misalkan yang selanjutnya, viskositas itu kalau di fisika artinya apa? Kekentalan ya, kekentalan. Jadi kalau misalkan hidrofil itu kekentalannya lebih besar atau lebih kental daripada mediumnya, daripada airnya. Nah, kalau hidrofob gitu ya, kekentalannya itu hampir sama dengan mediumnya ya. Kemudian kalau yang hidrofil bersifat reversible ya, bolak-balik. Maksudnya apa? Kalau misalkan dia sudah menyerap mediumnya itu bisa kita keluarin lagi mediumnya. Kalau hidrofob dia kalau udah sekali keluar biasanya nggak bisa kita campurin lagi sama kita ya. Dan yang keenam itu dia efek tindalnya, kalau disinarin sama lampu senter dia lemah ya, nggak begitu kelihatan. Kalau yang hidrofob dia jelas ya efek tindalnya kayak gitu. Oke, nah berikutnya adalah pembuatan koloid. Nah, ini Bapak punya larutan dan Bapak punya suspensi. Jadi koloid itu bisa kita bikin dari larutan, bisa juga kita bikin dari suspensi, ya. Kalau kita bikin dari larutan, berarti dia merubah partikel yang kecil, partikel larutan itu kan kecil, menjadi partikel yang lebih besar seukuran partikel koloid. Kayak gitu. Bapak ulangi ya, kalau misalkan bikin koloid dari larutan, itu berarti merubah partikel larutan yang kecil menjadi partikel yang lebih besar, partikel koloid. Cara pembuatan dari larutan menjadi koloid itu adalah cara kondensasi ya, cara kondensasi. Nah, sementara kalau misalnya suspensi bagaimana? Suspensi kebalikannya. Suspensi itu kan partikelnya gede-gede tuh, ya partikelnya gede-gede. Nah, pengen dirubah jadi koloid. Koloid kan partikelnya sedang, lebih kecil ya partikelnya ya daripada suspensi. Berarti dia menghancurkan partikel yang besar menjadi partikel yang lebih kecil, kayak gitu. Nah, cara pembuatan koloid dari suspensi menjadi koloid itu disebutnya cara dispersi. Ya. Kayak gitu. Jadi ini mainin partikelnya aja sih. Kalau dari larutan mau dirubah jadi koloid, partikelnya digedein. Kalau dari suspensi mau dirubah ke koloid, partikelnya dikecilin atau dihancurkan. Kayak gitu ya. Nah, ini mungkin sekedar ini aja. Kalau kondensasi itu cara pertama itu biasanya dia pakai reaksi-reaksi kimia ya. Ada reaksi redoks, ada hidrolisis, ada dekomposisi rangkap. Ini Bapak nggak jelasin terlalu detail ya. Dan pergantian pelarut. Maksudnya apa pergantian pelarut, Pak? Kalau kita punya larutan kalsium asetat, kalau di dalam air larut, tapi kalau kita ganti bukan air, alkohol gitu ya, maka dia akan membentuk seperti gel, seperti koloid ya. Nah, cara dispersi itu adalah cara tadi ya, menghancurkan partikel yang gede jadi kecil. Cara pertama yaitu digerus, dihancurkan dengan cara mekanik. Kemudian yang kedua dipecah dengan zat kimia biasanya ya. Contohnya misalkan kita mau bikin agar-agar, itu dipeptisasi atau dipecah oleh air ya. Kalau nggak dicampurin air kan nggak jadi agar-agar ya cuma jadi bubuk doang kan. Nah, yang ketiga yaitu dengan cara busur beredik. Jadi dialiri tegangan listrik yang sangat tinggi. Nah, ini biasanya buat bikin sol logam ya, karena kan logam kan harus dihancurin dengan tegangan listrik yang sangat tinggi. Nah, terakhir ada yang namanya koloid asosiasi. Nah, jadi koloid asosiasi itu biasanya dia memiliki dua gugus. Contohnya misalkan sabun ya. Nah, kamu kalau misalkan tangan kamu berminyak, itu cuci tangan pakai air aja nggak cukup kan, ya nggak, harus pakai sabun. Kenapa? Karena sabun itu dia menghubungkan antara minyak yang ada di tangan kamu sama air keran.
kayak gitu. Kenapa? Kan kalau misalnya air itu kan polar, minyak di tangan kamu non polar. Kalau polar ketemu non polar dia nggak bakal nyatu. Ya, minyak sama air tuh nggak bakal nyatu, nggak bakal hilang kotoran minyaknya dari tangan kamu. Nah, maka butuh perantara. Perantaranya itu adalah si sabun. Ya, kenapa sabun bisa jadi perantara? Karena sabun punya dua gugus ya. Yang pertama nih, kepalanya ini adalah polar, ya, badannya atau ekornya ini non polar. Nih kalau misalnya mau digambar struktur sabun tuh kayak gini gitu ya, ada kepalanya, ada ekornya. Kepalanya polar, ekornya non polar. Nah, polar ini nanti yang akan berikatan sama air keran kamu. Non polar ini yang akan berikatan sama minyak yang ada di tangan kamu, noda minyak yang ada di tangan kamu, sehingga nanti mereka menyatu gitu ya. Akhirnya tangan kamu jadi hilang tuh kotoran minyak itu, karena dia menyatu bersama air dan air dan sabun kayak gitu ya. Kayak gitu, paham ya apa sini ya? Oke, kalau begitu Bapak sudah tidak punya hutang lagi materi kelas 11 ya. Ini sudah Bapak selesaikan. Selamat belajar. Semoga sukses. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.